kontroversi tentang sunat pada zaman Rasul Paulus, dan penjelasan tentang fungsi hukum Allah part 2. Sebelum menonton video ini, silakan tonton dulu video part 1 yang link videonya terdapat di halaman deskripsi video ini, supaya dapat lebih mengerti penjelasan kronologisnya. Dalam video part 1 telah dijelaskan bahwa sebagian para rasul dan orang-orang Yahudi Kristen di Yerusalem yang merupakan gereja atau jemaat Kristen mula-mula mempermasalahkan tentang sunat yang tidak dilakukan oleh orang-orang non-Yahudi yang beralih menjadi Kristen di gereja Antiokhia di wilayah Suria. Lalu kemudian para pemimpin gereja di Antiokhia mengutus Rasul Paulus dan Rasul Barnabas yang sudah menjadi anggota jemaat di sana untuk pergi ke jemaat Kristen di Yerusalem mencari solusi. Sebelum menonton kelanjutan video penjelasan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus di Yerusalem untuk mencari solusi tentang sunat, mari kita simak terlebih dahulu penjelasan tentang tujuan dan makna dari sunat yang sebenarnya. Sunat adalah perintah Allah sendiri kepada Abraham. Tujuannya adalah untuk menjadi suatu tanda kepada Abraham dan keturunannya sebagai umat pilihan Tuhan. Dan bangsa Israel menjadi umat pilihan Tuhan melalui leluhurnya yaitu Ishak yang disebutkan oleh Allah sendiri sebagai keturunan Abraham. Tertulis dalam Kejadian 21 ayat 12. Dalam ayat lain dijelaskan pula tentang bagaimana cara orang asing non-Israel supaya mereka bisa mendapatkan status yang sama dengan orang Israel. Caranya yaitu bahwa mereka harus disunat. Jadi berdasarkan bunyi di ayat tersebut, menurut orang Kristen Yahudi asli di zaman Rasul Paulus, bahwa sunat itu mutlak harus dilakukan oleh orang-orang non-Yahudi bila mereka mau menjadi Kristen. Padahal kebenaran sesungguhnya itu bukanlah seperti demikian. Penyebab mereka memiliki pemahaman yang seperti demikian adalah karena orang-orang Kristen Yahudi asli tersebut telah mencampur adukan dua buah konsep yang berbeda, yaitu konsep perjanjian versus konsep keselamatan. Konsep perjanjian, contohnya sunat, adalah tidak bisa menyelamatkan umat manusia. Dan sebenarnya hal itu juga sudah dijelaskan oleh Nabi Perjanjian Lama yaitu Nabi Yeremia. Yeremia 4 ayat 4. Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Yeremia 9 ayat 25. Lihat, waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit katanya. Lagi pula meskipun Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham, tetapi faktanya Abraham itu dibenarkan atau diselamatkan oleh iman. Yaitu ketika Abraham hendak mengorbankan anaknya yang bernama Ishak. Yang peristiwa tersebut sebenarnya adalah melambangkan penyaliban pengorbanan Yesus Kristus. Dan ketika Abraham dibenarkan atau diselamatkan oleh karena iman dalam peristiwa tersebut, hal itu terjadi sebelum Allah mengadakan perjanjian sunat dengan Abraham. Sudah jelas bukan? Jadi perbedaan antara keselamatan dengan perjanjian, contohnya sunat, itu adalah keselamatan itu secara waktu berurutan sudah ada sejak zaman Adam, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Daud, para nabi, para rasul, hingga sampai akhir dunia ini. Dan selamanya keselamatan itu didapat melalui iman oleh anugerah kasih karunia Allah. Sedangkan perjanjian, contohnya sunat kepada Abraham, itu adalah merupakan rencana Allah bahwa melalui keturunan Abraham, yaitu Israel yang dipilih oleh Tuhan, supaya rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia itu dapat diketahui oleh seluruh dunia. Sebenarnya yang menjadi masalah bagi orang-orang Yahudi Kristen tentang sunat itu adalah dikarenakan mereka salah pengertian, yaitu mereka menghubungkan perjanjian, contohnya sunat, dengan keselamatan. Mereka memandang bahwa sunat itu adalah
sebagai jasa atau usaha manusia supaya dapat beroleh keselamatan. Padahal anugerah kasih karunia Allah itu menjadi tidak akan berfungsi jika jasa atau usaha manusia tersebut hasilnya dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Karena jasa atau usaha itu artinya bahwa orang tersebut mengandalkan kekuatan dirinya sendiri untuk meraih keselamatan yang mustahil dapat dicapai oleh manusia. Contoh jasa atau usaha melakukan kebenaran itu adalah antara lain perbuatan baik, ibadah, menuruti perintah atau hukum Allah, dan lain sebagainya yang dapat mendatangkan pahala. Padahal semuanya itu tidak akan bisa menyelamatkan manusia. Karena keselamatan itu hanya didapatkan oleh anugerah kasih karunia Allah melalui iman. Meskipun jasa atau usaha yang mendatangkan pahala itu tidak bisa menyelamatkan manusia, namun semua contoh perbuatan jasa atau usaha yang disebutkan tadi harus tetap kita lakukan, karena semuanya itu adalah perintah Allah. Jadi pengertian Rasul Paulus tentang sunat adalah bila memaksakan sunat sebagai alat keselamatan kepada orang-orang Kristen non-Yahudi, maka hal itu berarti telah menyimpang dari kebenaran Injil. Konsep demikian akan meniadakan konsep anugerah kasih karunia Allah yang diajarkan oleh Alkitab. Dan hal tersebut juga dapat menjadikan pengorbanan Yesus yang mati disalibkan untuk menebus manusia dari dosa, supaya umat manusia dapat beroleh keselamatan, akan menjadi tidak bermanfaat dan sia-sia. Padahal anugerah kasih karunia Allah yang diperoleh melalui iman untuk beroleh keselamatan itu adalah bersifat universal, tersedia bagi semua bangsa. Karunia keselamatan itu bukan diberikan hanya kepada orang Yahudi atau Israel saja. Setelah melakukan perjalanan jauh dari Antiokhia di Suriah, akhirnya Rasul Paulus dan Rasul Barnabas beserta rombongan tiba di jemaat Kristen Yahudi di Yerusalem. Lalu dengan para jemaat Kristen di Yerusalem, mereka mengadakan sidang untuk membahas permasalahan sunat. Dalam pertukaran pikiran tentang sunat di Yerusalem tersebut, Rasul Petrus memberikan kontribusi tentang masalah sunat. Rasul Petrus menegur para penatua dan rasul lainnya, yaitu dengan mengingatkan kepada mereka tentang pengalamannya dengan Kornelius, seorang non-Yahudi yang tak bersunat. Meskipun Kornelius adalah orang non-Yahudi yang tak bersunat, tetapi Kornelius dikaruniakan Roh Kudus oleh Allah, sama seperti Allah mengkaruniakan Roh Kudus kepada para murid ketika pada hari Pentakosta. Itu artinya bahwa orang non-Yahudi juga telah mendapatkan penyucian hati dari Allah, sama seperti dengan sifat dari perjanjian itu sendiri yang adalah suci. Selain Rasul Petrus, Rasul Yakobus juga memberikan kontribusinya tentang masalah sunat yang disampaikan dalam sebuah pidatonya di Yerusalem. Jadi sebenarnya kewajiban sunat bagi orang Kristen non-Yahudi itu bukan hanya ditentang oleh Rasul Paulus dan Rasul Barnabas saja, tetapi hal itu juga ditentang oleh Rasul Petrus dan Rasul Yakobus. Jadi kita jangan pernah berpikir bahwa Rasul Paulus itu mengajarkan ajaran yang kontradiksi tentang sunat yang sudah diajarkan dalam kitab Perjanjian Lama dan kitab-kitab lainnya di Perjanjian Baru. Jadi kesimpulan tentang sunat di Alkitab yang dipelajari dengan benar oleh Rasul Paulus itu adalah Rasul Paulus tidak pernah melarang orang-orang atau siapapun untuk disunat. Tetapi Rasul Paulus juga tidak mewajibkan orang-orang Kristen non-Yahudi untuk disunat. Dan pengertian Rasul Paulus tersebut sudah sesuai dengan kebenaran maksud Allah tentang sunat. Rasul Paulus telah mengetahui bahkan mengerti tentang kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Sunat itu hanya sebagai tanda perjanjian dan bukan sebagai cara untuk memperoleh jalan keselamatan. Perjanjian yaitu sunat dan keselamatan itu sebenarnya keduanya sudah digenapi oleh kematian Yesus Kristus yang mati di salib dan darahnya tercurah bagi keselamatan seluruh umat manusia. Demikian pula dengan orang yang disunat, pastilah akan mengeluarkan darah meskipun sedikit. Jadi kesimpulan penting lainnya tentang sunat itu adalah bahwa orang Kristen itu boleh disunat. Atau bila tidak disunat pun hal itu tidak menjadi masalah. Tetapi bila orang Kristen tersebut disunat, janganlah hal tersebut dijadikan sebagai upaya untuk memperoleh keselamatan.
Karena bila kita memiliki pandangan atau pemikiran yang seperti demikian, maka hal itu sama saja kita tidak menghargai pengorbanan Yesus Kristus yang telah rela mati untuk kita. Dalam sidang musyawarah para rasul di Yerusalem untuk mencari solusi tentang masalah sunat, akhirnya beroleh keputusan. Sidang yang pada mulanya bertujuan hanya untuk membahas masalah sunat, tetapi kemudian juga membahas hal-hal yang lainnya. Dengan dituntun oleh Roh Kudus, akhirnya sidang tersebut memutuskan beberapa hal, yaitu 1. Bahwa keselamatan itu hanya diperoleh dari anugerah kasih karunia Allah saja. 2. Orang-orang Kristen non-Yahudi dibebaskan untuk tidak melakukan sunat bila mereka mau bergabung dengan gereja. Selain 2 buah keputusan tersebut, ada 4 keputusan penting lainnya yang ditujukan bagi orang-orang Kristen non-Yahudi, yaitu orang-orang Kristen non-Yahudi harus berpantang terhadap 4 hal antara lain. Larangan pertama, dilarang memakan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala dalam upacara kafir, yang kemudian makanan tersebut disajikan di pesta kuil atau dijual di pasar, seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang non-Yahudi pada zaman itu. Larangan kedua, dilarang memakan darah. Larangan ketiga, dilarang memakan daging hewan yang mati dicekik dan darahnya tidak dikeluarkan. Larangan keempat, melarang kegiatan seksual dalam segala bentuk yang menyimpang. Keputusan-keputusan dalam sidang para rasul tersebut bukan bersifat sementara dan meniadakan kode etik Kristen yang terhubung dengan yang ada dalam Perjanjian Lama. Tetapi semua keputusan dari para rasul tersebut adalah dituntun oleh Roh Kudus yang adalah Allah sendiri. Tertulis dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 28. Jadi keputusan yang disampaikan oleh para rasul itu sebenarnya adalah keputusan dari Tuhan. Para rasul dan penatua gereja pada waktu itu sebenarnya mendengungkan kembali peraturan yang terdapat dalam kitab Imamat pasal 17 dan 18, yaitu yang isinya mengatur tentang status orang asing non-Israel atau Yahudi yang tinggal di rumah orang Israel atau Yahudi. Dan keputusan larangan yang diambil dari konteks kitab Imamat tersebut adalah dimaksudkan untuk mencegah atau menolak praktek kekafiran yang mungkin masih dipercayai oleh orang-orang Kristen non-Yahudi tersebut, di mana iman dan pengetahuan mereka akan kebenaran terhitung masih baru. Pada zaman Perjanjian Lama, setiap orang asing yang ingin tinggal di Israel, maka mereka harus menanggalkan semua praktek ritual kekafirannya yang menjadi kebiasaan mereka. Dan keputusan-keputusan tersebut juga ternyata kemudian ditegaskan kembali oleh Rasul Yohanes yang menuliskannya dalam kitab Wahyu 2 ayat 14 dan 20. Setelah mengesahkan keputusan-keputusan tersebut, lalu gereja di Yerusalem menuliskan keputusan-keputusan tersebut dengan atas nama para rasul dan para penatua gereja. Hal itu dapat mencerminkan bahwa pengaruh gereja di Yerusalem saat itu sangat besar. Dibuktikan dengan pengaruh kepemimpinan para rasul di Yerusalem atas komunitas Kristen lainnya. Surat keputusan sidang para rasul di Yerusalem tersebut ditulis pada tahun 49 Masehi dan menjadi salah satu surat dokumentasi Kristen yang paling berharga. Setelah semua permasalahan dianggap telah dapat diselesaikan, lalu gereja di Yerusalem mengutus 2 orang utusan, yaitu Yudas Barsabas dan Silas. Tujuannya adalah untuk mendampingi Rasul Paulus dan Rasul Barnabas kembali ke Antiokhia untuk menjelaskan isi surat keputusan kepada para anggota jemaat di sana. Para jemaat di Antiokhia bersukacita mendengar isi surat yang dibacakan tersebut. Perpecahan pertama yang serius dalam gereja Kristen awal akhirnya telah dapat didamaikan, setidaknya dalam teori. Karena ada banyak orang-orang Kristen Yahudi asli yang masih tetap hidup dengan hukum Yahudi, mereka masih merasa ragu untuk bergabung dalam persekutuan makan dengan orang-orang Kristen non-Yahudi, bahkan menganggapnya najis. Bahkan ternyata, meskipun Rasul Petrus setuju untuk tidak mewajibkan sunat bagi orang-orang Kristen non-Yahudi, tetapi Rasul Petrus masih menjaga jarak dengan orang-orang Kristen non-Yahudi, yang kemudian akhirnya Rasul Petrus ditegur oleh Rasul Paulus. Tertulis dalam Galatia 2 ayat 11-14. Dan faktanya juga,
Tidak semua murid-murid atau para rasul lainnya dapat menerima keputusan hasil sidang di Yerusalem itu dengan sukarela, setidaknya untuk saat itu. Melalui kisah masalah sunat ini, sebenarnya kita dapat mengambil pelajaran rohani yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita di dalam jemaat atau gereja, yaitu seberapa sulitkah kita bisa bersekutu, menyatu, berbaur, atau berhimpun dengan orang-orang dari ras, suku, budaya, atau kelas sosial yang berbeda dengan kita. Mungkin di antara kita ada yang masih merasa belum cocok atau nyaman dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Dan hal itu juga yang dirasakan oleh sebagian para rasul dan orang-orang Kristen Yahudi asli pada saat itu. Melalui penjelasan ini kita dapat belajar bahwa kita harus bersih dari sikap anti-Injil. Karena Injil atau kabar baik itu adalah bersifat universal yang dapat menghancurkan segala sekat perbedaan. Dan sesungguhnya bahwa seluruh anggota jemaat itu sudah disatukan dalam iman di dalam Yesus Kristus.